Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membagikan wawasan kepada seluruh teman-teman tenaga honorer di Indonesia ini. Ada 3 poin DIM RUU ASN atau Daftar Inventarisasi Masalah RUU ASN tidak berpihak kepada honorer dan P3K. Teman-teman honorer dan juga P3K perlu mengetahui ini. Mari kita bahas bersama. DIM RUU ASN itu terdapat 6 klaster pembahasan. Pertama, penghapusan komisi ASN. Kedua, penetapan kebutuhan ASN. Ketiga, kesejahteraan P3K. 4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. 5. Pengangkatan tenaga honorer. 6. Digitalisasi manajemen ASN. Di antara 6 klaster ini, DPR RI menyerahkan 5 klaster pembahasan kepada pemerintah. Inilah yang disayangkan, termasuk pengangkatan tenaga honorer. Di antara 6 klaster ini, ada 3 poin yang tidak berpihak kepada honorer dan P3K. Yang mana? Mari kita lihat. Yang pertama, yang merugikan tidak berpihak kepada honorer. 1. Kesejahteraan P3K. Usulan DPR RI, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Itulah usulan DPR RI untuk kesejahteraan P3K. Tetapi pemerintah menolak usulan DPR RI tersebut. Pemerintah menyampaikan komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Artinya sudah diserahkan kepada pemerintah. Dengan tegas, pemerintah menolak usulan tadi. Yang kedua, kesejahteraan ASN mengarah pada konsep total reward. Pemerintah juga menyampaikan komponen penghargaan dan pengakuan bagi ASN terdiri atas gaji pokok, penghargaan motivasi, tunjangan dan fasilitas, dan pengakuan. Itu yang diterima oleh pemerintah. Penghargaan ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Maka kesejahteraan P3K diserahkan DPR RI kepada pemerintah. Sementara DPR RI selalu bersemangat untuk memperjuangkan kesejahteraan P3K. Mana hasilnya? Yang kedua, yang merugikan tenaga honorer tidak berpihak kepada honorer. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Di mana pengurangan ASN ini bisa dilakukan pensiun dini secara massal, bisa dilakukan oleh pemerintah. Maka usul DPR RI supaya pemerintah harus konsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI sebelum pengurangan ASN secara massal. Usul DPR RI tersebut ditolak pemerintah. DPR menyerahkan kepada pemerintah, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Menyerah lagi ini DPR. Yang ketiga, ini yang paling perlu kita ketahui dengan teman-teman tenaga honorer. Awalnya, usulan DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer adalah diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan BUP, batas usia pensiun. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Usulan
DPR RI ditolak oleh pemerintah. Lagi-lagi diserahkan oleh DPR RI kepada pemerintah, sehingga diatur dalam peralihan. Pemerintah menyatakan honorer bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Inilah riawatnya terjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Lagi-lagi DPR RI selalu berjuang untuk honorer, tetapi kali ini diserahkan kepada pemerintah. Timbullah pertanyaan dari para honorer, apakah P3 paruh waktu termasuk ASN? Maka tenaga honorer meminta regulasinya harus jelas dibuat oleh pemerintah, terutama soal status, gaji, dan karirnya. Kita harapkan pemerintah benar-benar melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.